Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rika Saputra. Di video kali ini kita akan membahas pertimnasan. 180 menit, 2 laga final menuju Piala Dunia, tinggal hitungan jam. Laga paling penting yang harus kita menangkan final pertama yaitu melawan Arab Saudi. Memang banyak yang mengunggulkan Arab, bukan hanya diunggulkan tetapi juga diuntungkan. Diuntungkan dari berbagai faktor, mulai dari tuan rumah, terus tentu penonton. Ya walaupun supporter Arab kan ya gak terlalu berisik lah, gak terlalu, ya kalau kita kan kalau orang Indonesia kedengar Arab mau sekeras apapun ya anggap aja kita dengar sholawatan. Lalu penunjukan wasit dari Kuwait, nah ini juga gak tahu kebetulan atau sudah direncanakan. Kan kita September itu awalnya rencana uji coba dengan Kuwait, lalu Kuwait membatalkan sepihak, dan sekarang ternyata penunjukan wasit dari Kuwait. Nah ini gak tahu sudah direncanakan atau memang kebetulan. Lalu Arab diuntungkan dari segi waktu berkumpul mereka dan jarak bermain antara laga pertama dan laga kedua. Mereka lebih mempunyai banyak waktu dan mereka sudah cukup waktu untuk berkumpul bersama para pemainnya, sedangkan kita sangat, ya kumpul full itu paling kemarin, mungkin hari kemarin cuma 1 atau 2 hari. Tentu itu tidak bagus untuk membentuk chemistry. Belum lagi keputusan wasit nanti di lapangan. Nah di kondisi seperti ini adalah ujian bagi Patrick Kluivert, bagaimana dia meracik pemain dalam kondisi seperti ini. Mungkin dia berpengalaman mendapatkan kondisi seperti ini sebagai pemain, tetapi untuk sebagai pelatih sepertinya dia pertama kali mendapatkan situasi seperti ini. Lalu yang harus dilakukan oleh para pemain timnas untuk menghindari faktor-faktor non teknis di lapangan, yaitu keputusan dari wasit, kalau mungkin nanti berpeluang ada keputusan yang tidak adil. Yang pertama, kita harus mencetak gol lebih dulu, dan kalau bisa harus mempunyai dua gol. Jadi unggul 2 gol dari Arab, selalu unggul 2 gol. Misalkan kita unggul 2 gol 2-0, ada pembalas satu gol, kita balas lagi jadi 3-1. Kenapa? Nah, kita tahu Arab guling-gulingnya bagaimana. Ditakutkan kayak laga waktu di Bahrain, di menit-menit akhir misalkan ya amit-amit jangan sampai terjadi gitu, menit-menit terakhir di kotak penalti kita kesentuh dikit langsung guling-guling, terus wasit menunjuk titik putih. Nah itu kan yang ditakutkan seperti itu. Tapi kalau kita unggul 2 gol, walaupun terjadi seperti itu di menit terakhir, kita masih tetap unggul, dan kita tetap masih meraih kemenangan. Banyak orang yang menganggap gak apa-apa laga pertama incar seri aja, atau menang syukur, seri sudah bagus gitu. Dan nanti di laga kedua baru kita harus menang lawan Irak. Tetapi kalau menurut saya, justru kita harus meraih kemenangan di laga pertama. Supaya apa? Supaya di laga kedua kita tidak terlalu tertekan gitu. Tidak terlalu besar tekanan untuk kita. Justru tekanan akan ada di Arab. Dan mereka akan bunuh-bunuhan tuh, akan mati-matian bersama Irak di laga terakhir. Nah, nanti kan kalau kita sudah mengantongi 3 poin, kita berpeluang antara juara grup
atau runner up. Nah, kalau juara grup ya kita langsung lolos, bagus. Kalau kita runner up ya kita harus berjuang. Setidaknya kita memperpanjang langkah kita untuk atau memperpanjang peluang kita untuk tampil di Piala Dunia. Dan kita di lapangan, para pemain harus bisa mengontrol emosinya, karena ya kita tahulah negara-negara Arab itu sering sekali melakukan drama-drama seperti itu, guling-guling lah. Apalagi kalau Arab sudah unggul duluan, kita harus mengejar ketertinggalan. Wah, dramanya pasti ada itu, pasti ada gitu. Nah, jadi kita harus unggul duluan supaya menghindari drama-drama dari Arab. Ya, kita dukung terus, kita berdoa terus agar Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik. Motivasi untuk pemain, saya kira pemain pasti sudah termotivasi karena itu mimpi mereka, mimpi kita semua untuk tampil di Piala Dunia. Apalagi mereka sebagai para pemain, tentunya untuk karir mereka juga, untuk pengalaman mereka juga. Ya, kita tunggu, kita dukung terus 180 menit menuju Piala Dunia. 2 laga menentukan antara lolos atau memperpanjang jalan atau menyudahi perjalanan. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.